Teman-teman, saya mau sedikit cerita dulu. Saya tuh sering banget menerima curhatan dari orang-orang yang sudah menikah, terutama remaja-remaja yang mengalami broken home atau mereka masih bersama namun sudah kayak nggak bersama. Cuek, dingin, ya serumah hanya formalitas. Sudah nggak ada cinta. Terutama curhatan para anak-anak remaja yang masih saya ingat, masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Mereka cerita betapa sedihnya mereka punya orang tua yang tidak harmonis. Dan punya orang tua yang keras kepadanya. Teman-teman, jumlah perceraian itu sangat besar, sangat tinggi. Anda coba Google sendiri, angka perceraian di Jawa Barat. Coba Anda Google sendiri, biar percaya. Biar fakta data yang bicara. Betul, memang dalam pernikahan masalah keuangan mempengaruhi. Makanya sebelum masuk ke pernikahan, memang harus mapan keuangan, jangan gimana nanti. Ketika nanti ada masalah ekonomi, insecure, bisa mempengaruhi mood. Tapi saya nggak lagi bahas itu. Soal keuangan bukan ranah saya. Yang saya mau tekankan soal emosi. Kesehatan emosi kita sangat mempengaruhi kehidupan keluarga. Udahlah, jangan dipungkiri lagi. Melalui video ini, saya ingin menyuarakan bahwa buat Anda yang punya masalah emosi, yang mood swing, yang mudah marah, sensitif, saya minta tolong banget atas nama semesta, atas nama calon anak-anakmu kelak di masa depan. Jangan masuk ke pernikahan sebelum sehat, beneran deh. Kalau kita mau menikah aja, gimana nanti? Kita tuh tergolong orang yang egois gitu loh. Padahal anak adalah amanat yang harus kita sebaik-baiknya kita sayangi, kita besarkan. Intinya kalau Anda punya gejala mood swing itu ayunan mood. Swing kan ayunan. Ayunan mood tuh artinya perubahan mood yang sangat cepat. Mood swing yang ringan sih nggak apa-apa ya. Kalau sudah skala medium atau tinggi, wajib diterapi dulu sebelum menikah. Karena bukan apa-apa, jangankan anak. Perjalanan sebelum punya anak, pasanganmu sudah pontang-panting, sudah luka sana-sini. Dengan keadaan mood yang tidak menentu. Saya ngerti tidak ada orang yang sempurna. Tapi kan maksudnya mood swing kan bisa disembuhkan, bukannya nggak bisa. Jangan terima jadi dong. Dulu waktu engkau bayi dan balita kan nggak mood swing. Baru belakangan, remaja, semenjak pemuda-pemudi ada luka batin terhadap orang tua, teman, atau pihak luar membuat Anda terluka. Nah luka ini di orang tertentu larinya ke mood swing. Di orang lain larinya ke marah-marah, berubah kepribadiannya. Di orang lain berubah ke terlalu pendiam, menutup diri. Di orang yang lain kena ke badan, makan ke badan, sakit ini itu. Nah, apapun yang memang awalnya bukan settingan pabrik kita, boleh dong kita kembaliin. Waktu Anda bayi dan balita, Anda begitu lugu dan polosnya. Nggak ada mood swing di kala itu. Anda begitu menikmati hidup, suka explore, ceria, betapa gampangnya Anda bahagia. Anda hanya nangis kalau lapar, sakit, ngantuk, atau ketakutan akan hal tertentu. Namun kini kan berubah total ya. Kadang suasana lagi baik-baik aja, Anda kayak pengen nangis. Lagi di cafe nih, di food court, lagi santai, pesan makanan, lagi relax. Tiba-tiba kayak pengen nangis, kayak pengen marah. Tiba-tiba dada terasa sesek, padahal nggak ada apa-apa. Menoleh 360 derajat nggak ada apa-apa. Nah orang yang nggak ngerti psikologi, jangan-jangan tempat ini angker. Ada setannya, ada roh halus. Setan itu ada di mana-mana. Di mana-mana ada setan. Kasihan setan sering difitnah, gara-gara setan lah Anda mood swing. Padahal bukan. Itu ada luka terpendam yang kalau diterapi sembuh ya mood swingnya sembuh gitu loh. Terutama saya bicara khusus kepada Anda yang suka marah-marah. Saya minta tolonglah. Tolong terapi dulu sebelum menikah. Nggak ada yang mampu punya pasangan suka marah-marah. Jujur nggak ada yang mampu. Ayo renungkanlah. Dan nggak ada yang mampu punya orang tua suka marah-marah. Saya nggak usah jauh-jauh menjelaskan. Mungkin di antara Anda yang dengar video ini, mungkin sudah merasakan langsung. Kita sebagai anak punya orang tua suka marah tuh gimana rasanya. Betapa terlukanya. Kita udah tahu lah, nggak usah kita panjang lebar untuk berusaha mengerti. Kita sudah pernah berada di situasi itu. Nah apa iya kita di waktu kecil punya orang tua yang toksik, tanpa disadari kita menjadi orang tua yang toksik berikutnya? Ya janganlah.
kita putuskan mata rantai itu. Kita putuskan belenggu itu. Jangan kejadian lagi di kita. Pembalasan terbaik atas masa kecil kita yang tidak bahagia adalah dengan cara membahagiakan anak kita sebahagia-bahagianya. Saya yakin dunia akan tahu bahwa orang tua yang baik itu masih ada. Andalah orangnya. Yuk terapi yuk. Mari kita berpikir jernih. Apakah luka batin sembuh oleh waktu? Ternyata tidak. Anda boleh cek ke panti jompo. Sesekali Anda harus melakukan pelayanan ke panti jompo, dengerin oma opa curhat. Beliau di panti jompo itu sangat butuh kuping, sangat butuh telinga untuk mendengarkan. Saya kalau ke panti jompo, itu ada seorang oma yang curhat ke saya itu bisa berjam-jam. Tahu nggak apa yang beliau curhatin? Detail luka-luka batin beliau di masa kecil, masa remaja, masa pemudi, masa menikah. Detail suasananya seperti apa. Jadi kalau Anda bilang waktu menyembuhkan, ternyata tidak. Untuk luka batin yang filenya besar, ibarat dunia komputer, filenya sekian gigabyte, itu waktu tidak menyembuhkan. Oke, kalau Anda luka batin karena uang arisan dibawa kabur cuma 50.000, mungkin seiring waktu menyembuhkan. Coba kalau uang arisan dibawa kabur jumlahnya puluhan juta, yakin bisa menyembuhkan, waktu doang bisa menyembuhkan? Tidak, butuh diterapi. Kenapa sih Anda anti untuk diterapi? Kenapa gitu loh? Padahal kita tuh jasmani, jiwani, rohani. Itu 3 ranah yang berbeda. Jasmani treatmentnya apa? Makan yang cukup, yang sehat, tidur yang cukup, olahraga yang cukup, mandi, membersihkan diri, dan lain-lain. Rohani makanannya apa? Mendekat kepada Tuhan, berdoa, kajian ilmu agama, dan lain-lain. Jiwani treatmentnya apa? Butuh dibersihkan, butuh didetoks, butuh diterapi. Teman-teman, saya harus menawarkan ini. Supaya jumlah perceraian berkurang. Supaya jumlah anak-anak yang rusak mentalnya berkurang. Supaya broken home itu berkurang. Lambat laun Anda akan setuju sama saya. Masalah terbesar dari rumah tangga yang gak harmonis adalah masalah emosi. Ada pihak yang suka marah-marah gak jelas. Mood swingnya parah. Anak bingung, pasangan bingung. Pasangan yang tadinya baik-baik pun ikutan terluka. Dan itu terus lingkaran setan tuh. A menikah sama B. B ini ada masalah emosi, mood swing dan mudah marah. A ini sebenarnya baik awalnya. Orangnya sabar, orangnya tenang. Tapi karena disakiti terus, nggak dihargai terus, ini A kan terluka nih. Si A karena terluka bertubi-tubi, luka ini menjadikan dia orang yang berbeda. Dia juga akan mood swing, dia juga akan bisa marah. Nah akhirnya perang. Yang tadinya yang luka hanya 1, sekarang yang luka jadi 2. Mereka tambah nggak harmonis, tambah melukai. Anak melihat. Kadang tumpah ke anak juga. Si A waktu kesel sama B tumpah ke anak. Si B waktu kesel ke A tumpah ke anak. Anak terluka. Nanti anak tumbuh dewasa, menikah. Gitu terus, nggak habis-habis gitu loh. Teman-teman, saya sangat menganjurkan bagi Anda yang belum menikah, terapi dulu yuk. Anda yang punya masalah suka marah dan mood swing, perubahan mood yang sangat cepat. Bagi Anda yang sudah menikah, sudah terlanjur menikah, sadar dan nonton video ini, nggak apa-apa. Ayo terapi juga. Keadaan masih bisa membaik. Keluarga Anda masih bisa harmonis. Anda daftar dengan cara WA nama pagar penyembuhan emosi. Atau disingkat aja, nama pagar PE, penyembuhan emosi. Anda WA ke 0858 1446 1446. 0858 1446 1446. Teman-teman, sebelum saya tutup saya ingin menyampaikan bahwa kadang-kadang ya orang menikah tuh bisa membudgetkan puluhan juta untuk uang resepsi. Dan itu biasa, bagi mereka kebanggaan. Padahal terapi psikologi sebelum menikah itu nggak seujung kukunya biaya resepsi. Kenapa sih itu nggak dianggarkan gitu loh? Justru itulah yang lebih penting. Mendingan nih, Anda menikahnya nggak mahal-mahal, resepsi sederhana, tapi terapi psikologis yang tuntas, sembuh, keluargamu nanti langgeng, bahagia, harmonis. Itulah kemewahan yang sesungguhnya. Itulah pernikahan yang mewah. Karena kalau cuma mewah di pesta, mewah di hajatan, tapi nanti saling melukai, belum setahun udah gugatan cerai, jadi value-nya hilang gitu loh. Apakah itu yang dinamakan kemewahan? Tidak. Kemewahan sesungguhnya dalam pernikahan bukan di pestanya, tapi di keharmonisan kelanggengan. First thing first.
kita tuh salah prioritas ya. Terapi psikologis sebelum menikah itu paling penting, nomor satu urutannya. Sebelum mikirin budget untuk resepsi di mana, apa konsepnya. Emosi lebih penting dibanding hal-hal duniawi seperti itu. Mau pesta di gedung apa, makanannya apa, WO-nya siapa. Itu hal-hal duniawi yang kenikmatannya cuma 1-2 hari. Ih, keren ya. Udah posting di sosmed, dia nikah di sini loh, di ini loh. Dia nikah di Bali loh, nikah di sini loh. Keren loh konsepnya. Itu kenikmatan cuma 1, 2, 3 hari. Fana. Sisanya di pertengahan akan menyadari, aduh, tiap hari berantem. Tiap hari harus aku yang ngalah. Ngalahnya nggak gantian. Harus aku yang ngalah, dia nggak mau ngalah. Capek aku rasanya. Teman-teman, saya sangat meyakini tidak ada yang kebetulan. Sehelai rambut jatuh pun atas izin Tuhan. Apalagi Anda dikasih dengar tentang hal ini. Nggak ada yang kebetulan. Kalau Anda berusaha mengelak, anggap aja nggak dengar. Anda sedang mengelak dari bimbingan Tuhan agar Anda punya pernikahan yang lebih sehat dan bahagia. Demikian ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.